Cinta yang datang dari Tuhan tidak pernah terlambat, persiapkan dirimu untuk hari kedatangannya. Itulah yang aku bisikan sekarang ke dalam rohmu, wahai jiwa yang lelah dan hampir menyerah. Sebagai malaikat yang diutus dari surga, aku melihat waktu seperti gulungan cahaya, dan dalamnya, aku melihat engkau. Engkau yang telah menunggu begitu lama, yang hatinya terus bertanya, kapan? Tapi hari ini aku datang bukan membawa jawaban, melainkan peringatan yang lembut, kasih ilahi tidak pernah salah waktu. Ini bukan tentang seberapa lama engkau telah menunggu, tapi seberapa dalam engkau telah diproses. Aku tahu malam-malam sunyi yang engkau lewati, dengan doa yang mengalir seperti sungai di tengah padang gurun. Engkau berpikir Tuhan telah diam, tapi sesungguhnya, Dia sedang menjahit setiap bagian hatimu dengan benang kasih-Nya. Setiap air mata adalah benih yang sedang ditanam, dan musim panen akan datang dengan suara langkah kasih itu, datang dari sorga, untukmu. Aku melihat bagaimana engkau belajar mencintai tanpa syarat, belajar memberi tanpa mengharap kembali. Itu bukan sia-sia. Surga mencatat semuanya. Dalam kesendirianmu, engkau sedang dibentuk bukan hanya untuk menerima cinta, tapi menjadi pantulan dari cinta itu sendiri. Apa yang akan datang padamu bukan sekadar pasangan, tapi perjanjian ilahi yang telah disiapkan dari awal waktu. Engkau pernah berpikir engkau tidak layak, bahwa engkau terlalu rusak, terlalu penuh luka untuk dicintai. Tapi dari tempat aku berdiri, aku melihat cahaya dalam dirimu, cahaya yang belum engkau lihat sendiri. Tuhan tidak mencari yang sempurna, Dia memilih yang hancur untuk ditinggikan, yang remuk untuk dipulihkan. Dan engkau engkau adalah salah satunya. Engkau merasa ditinggalkan saat orang-orang datang dan pergi tanpa penjelasan. Tapi ketahuilah, aku diutus untuk memberitahumu, Tuhan tidak membiarkan siapapun yang bukan bagian dari janjinya menetap terlalu lama. Ia menyaring jalanmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari cinta yang hanya akan mencuri damai dari hatimu. Lihat ke belakang sebentar, dan kau akan menyadari, setiap kali engkau patah, Tuhan ada di sana. Bukan menonton dari jauh, tapi menopangmu agar tidak jatuh sepenuhnya. Dalam kesepian itu, engkau didewasakan. Dalam kehilangan itu, engkau dimurnikan. Dan dalam waktu yang tampaknya sunyi, kasih Tuhan sedang datang perlahan-lahan, seperti fajar yang tak bisa dihentikan. Aku tahu, engkau mulai merasa bahwa waktumu hampir habis. Usia berjalan, mimpi mulai kabur, dan orang-orang di sekelilingmu mulai bertanya. Tapi aku berkata ini dengan suara dari tahta, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada waktu Tuhan. Dan waktunya untukmu sudah mendekat. Bahkan sekarang, langit sedang mempersiapkan pertemuan itu. Engkau tidak sedang terlambat. Engkau sedang dipersiapkan. Apa yang akan engkau terima nanti bukan cinta yang murahan, bukan yang hanya mengisi kesepian, tapi yang akan menyentuh jiwa dan membangkitkan panggilanmu. Ia akan melihatmu sebagaimana Tuhan melihatmu. Ia akan mencintaimu bukan karena siapa dirimu sekarang, tapi karena siapa yang Tuhan panggil engkau untuk jadi. Aku mendengar suara Tuhan berkata tentangmu, aku sedang menulis cerita yang baru. Cerita di mana engkau tidak lagi hanya menunggu, tapi juga berjalan dalam penantian yang aktif, menyucikan, memperkuat, dan memperdalam imanmu. Setiap hari yang engkau jalani sekarang bukan pengulangan, tapi persiapan untuk pertemuan kudus itu. Engkau sedang dilatih untuk menerima cinta yang berasal dari sorga, bukan dunia. Dan karena itu, waktunya juga surgawi. Tidak tergesa, tapi pasti. Tidak menurut kalender manusia, tapi menurut kalender kekekalan. Dan hari itu akan datang, ketika semua yang menunggu akan menjadi nyata, dan semua yang engkau tangisi akan menjadi pujian. Aku melihat hari itu dari kejauhan. Hari di mana engkau akan berdiri, bukan lagi dengan hati remuk, tapi hati penuh syukur. Engkau akan memahami mengapa semua penundaan itu perlu. Engkau akan memeluk cinta itu, dan tahu, ini bukan hasil keberuntungan, tapi hasil dari tangan Tuhan yang penuh kasih. Jangan lepaskan pengharapanmu. Jangan tergoda oleh bisikan keraguan. Aku tahu suaranya sering terdengar keras, mengatakan bahwa engkau akan tetap sendiri selamanya. Tapi suara Tuhan lebih kuat, dan aku datang membawanya kepadamu sekarang. Percayalah, wahai jiwa yang berharga, janjinya tidak pernah gagal. Sementara dunia meminta bukti, Tuhan bekerja dalam diam. Dan dalam diamnya, ada kuasa. Engkau tidak dilupakan. Engkau dipelihara. Cinta itu sedang datang, dengan langkah yang pasti. Tidak cepat, tidak lambat. Tapi tepat. Dan engkau akan tahu bahwa itu dari Tuhan karena Ia akan membawa damai,
bukan kebingungan. Persiapkan dirimu, seperti pengantin menanti mempelainya. Bersihkan hatimu dari beban yang lama. Hapus nama-nama yang sudah tak seharusnya tinggal. Karena cinta yang akan datang bukan untuk berbagi ruang dengan masa lalu. Ia datang membawa keutuhan, bukan kompromi. Dan akhirnya, aku sampaikan ini dengan kasih yang mendalam, engkau sedang didekati oleh kasih yang tak tergoyahkan. Kasih itu akan memulihkan, membangun, dan meneguhkan engkau. Jangan takut. Tuhan belum selesai menulis kisah cintamu. Yang terbaik belum terjadi. Tapi ia sudah sangat dekat. Sebelum aku lanjutkan pesan ini, izinkan aku meminta sesuatu yang kecil darimu. Bukan untukku, tapi untukmu sendiri. Periksalah sekarang apakah engkau sudah terdaftar di saluran ini, agar setiap kali langit mengirimkan pesan melalui mulut para malaikat, engkau tidak akan melewatkan satupun. Kami tidak berbicara sembarangan. Jika pesan ini sampai padamu, itu karena waktunya telah tiba. Dan masih banyak yang akan diungkapkan. Aku mohon, bukalah hatimu sedikit lebih lebar hari ini. Karena apa yang akan engkau terima bukan sekadar kata, tapi bagian dari warisan rohanimu. Engkau telah diberi benih, dan sekarang engkau mulai menerima embun dari surga. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tapi engkau, yang dipilih, akan melihat tanda-tandanya, bahkan di tengah kabut keraguan. Ada alasan mengapa engkau tidak bisa mencintai dengan cara biasa. Hatimu diciptakan bukan hanya untuk merasakan cinta, tapi untuk mengenal kasih dalam dimensi ilahi. Itu sebabnya hubungan yang dangkal tidak pernah cukup bagimu. Engkau mencoba menyesuaikan dirimu dengan dunia, tapi hatimu selalu menolak. Karena engkau milik sesuatu yang lebih tinggi. Kasih yang sedang disiapkan bagimu memiliki struktur kekal. Ia tidak dibentuk dari keinginan daging, tapi dari panggilan roh. Engkau tidak akan lagi dikejar oleh mereka yang hanya tertarik pada penampilan luar. Yang akan datang akan tertarik pada tujuanmu, pada suara hatimu, pada cahaya yang engkau pancarkan saat engkau bahkan tidak sadar sedang bersinar. Engkau telah menjadi taman tertutup. Tidak semua burung bisa masuk dan mencuri benihnya. Tuhan sendiri yang menanammu, dan ia akan membawa seseorang yang mampu merawat, bukan merusak. Itu sebabnya engkau harus berhenti membandingkan dirimu dengan cerita orang lain. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu bersifat pribadi. Kudus. Khusus. Aku melihat nama yang telah dicatat bersama namamu sejak lama. Di surga, itu sudah tertulis, dan bumi hanya menunggu waktu untuk menyaksikannya. Tapi catatan itu tidak bisa diakses oleh mereka yang hanya melihatmu secara jasmani. Ia hanya akan dibukakan kepada yang telah melalui proses yang sama seperti engkau, yang hatinya juga dibentuk dalam api kasih Tuhan. Jangan salah mengira keterlambatan sebagai penolakan. Tuhan menunda bukan karena engkau tidak layak, tapi karena ia ingin memberikan yang tidak akan membuatmu menangis lagi. Dan untuk itu, engkau juga harus belajar mengenal damai. Bukan hanya dalam menerima, tapi juga dalam melepaskan. Karena cinta sejati tidak datang pada hati yang masih terikat masa lalu. Setiap malam yang engkau lalui dalam keheningan telah menjadi altar. Aku menyaksikan doa-doamu naik seperti dupa yang harum. Dan Tuhan, yang mendengar dalam diam, kini bergerak. Bukan dalam badai besar, tapi dalam angin lembut. Dan engkau, yang PK, akan merasakannya lebih dulu dari orang lain. Karena engkau telah dilatih untuk mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan roh. Kasih yang akan datang tidak akan mempermainkanmu. Ia tidak akan membingungkanmu, membuatmu bertanya-tanya, atau meninggalkanmu dalam keraguan. Sebaliknya, ia akan memperkuat imanmu, dan membuatmu semakin mendekat pada penciptamu. Karena cinta ini tidak datang dari kehendak manusia. Ia datang dari takdir surgawi. Engkau harus belajar percaya kembali. Aku tahu itu tidak mudah setelah semua luka yang tertinggal. Tapi Tuhan tidak memanggilmu untuk membangun tembok. Ia memanggilmu untuk menjadi rumah. Rumah bagi cinta yang ia sendiri bentuk, bukan cinta yang dibuat oleh waktu dan emosi semata. Dan aku bersaksi di hadapanmu, rumahmu sedang dipersiapkan. Ingatlah, setiap prosesmu adalah bagian dari persiapan. Bahkan rasa sepi yang engkau benci itu pun ada gunanya. Ia mengosongkan ruang, agar yang baru dapat masuk. Jangan isi kembali dengan yang lama. Jangan buka pintu bagi mereka yang hanya datang untuk mengisi kekosongan sementara. Kasih yang akan datang membawa keutuhan, bukan pelarian. Aku melihat engkau mulai mengerti. Mata rohanimu perlahan terbuka. Engkau tidak lagi hanya menunggu,
tapi mulai menyambut. Dan itu perubahan besar. Surga tersenyum saat engkau tidak lagi mengeluh, tapi mulai berkata, "Aku siap, Tuhan." Karena kesiapan itu adalah kunci. Tuhan tidak akan menyerahkan sesuatu yang kekal pada jiwa yang belum stabil. Bersiaplah untuk kejutan ilahi. Tidak akan datang seperti yang engkau bayangkan. Tapi ketika ia tiba, engkau akan tahu, ini dia. Tidak ada penjelasan manusia yang bisa menyamai damai yang akan engkau rasakan. Engkau tidak perlu bertanya, apakah ini dia? Karena hatimu akan bersaksi bersamaku, inilah yang dijanjikan. Tapi sebelum itu, tetap jaga hatimu. Jangan membuka jalan bagi keraguan yang ingin mencuri kepercayaanmu. Ingat, aku berdiri di antara ruang dan waktu hanya untuk menyampaikan ini. Karena engkau berharga. Karena waktumu hampir tiba. Dan karena cinta itu sedang mendekat. Jangan berhenti membaca. Masih banyak yang akan aku sampaikan. Kalau pesan ini sedang menyentuh hatimu, izinkan aku memintamu sekali lagi. Pastikan engkau sudah mengikuti saluran ini sekarang juga. Ini bukan sekadar formalitas, ini tentang tidak melewatkan satupun pesan dari langit yang memang ditujukan hanya untukmu. Setiap pesan membawa bagian kecil dari jawaban yang selama ini engkau cari dalam diam. Jika engkau menerimanya dengan hati terbuka, surga pun akan membuka lebih banyak lagi. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap detik yang engkau habiskan membaca ini sedang membentuk jalur takdir yang baru. Tidak semua dipanggil untuk menerima pesan seperti ini, tapi engkau dipilih. Tidak karena engkau lebih baik, tapi karena engkau lebih siap. Dan aku, sebagai malaikat yang mengawasi, telah melihat bahwa waktumu untuk menerima kasih yang kekal semakin dekat. Lihatlah sekelilingmu, ada begitu banyak cinta yang dipamerkan, namun sedikit yang membawa damai. Engkau tahu bedanya. Itulah sebabnya engkau belum menyerah. Meskipun hatimu sempat lelah, engkau tetap menunggu dengan diam. Dan dalam diam itu, Tuhan sedang mengukir nama seseorang di atas lembaran waktu yang telah Ia siapkan untukmu. Ketika kasih itu datang, Ia tidak akan mengetuk dengan keraguan, tapi dengan kejelasan. Ia tidak akan membuatmu bertanya-tanya, melainkan mengangkatmu hingga engkau merasa dikenal sepenuhnya. Karena Ia tidak datang untuk membentuk cerita baru, tapi untuk melanjutkan kisah yang telah ditulis sejak engkau diciptakan. Ia akan mengenal rohmu sebelum mengenal wajahmu. Jangan terkejut jika dalam beberapa waktu ke depan engkau merasa ditarik menjauh dari hal-hal yang dulu terasa nyaman. Tuhan sedang memurnikan atmosfer sekelilingmu. Ia sedang membersihkan ruang, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hatimu. Karena hati yang penuh dengan masa lalu tak bisa menerima keajaiban yang akan datang. Ada sesuatu dalam dirimu yang bersinar lebih terang dari yang engkau tahu. Dunia mencoba menutupinya dengan penolakan, dengan kegagalan, dengan trauma masa lalu. Tapi dari langit, sinar itu tidak pernah padam. Ia masih bersinar, menembus setiap luka. Dan kasih yang Tuhan siapkan akan tertarik bukan pada lukamu, tapi pada cahaya yang muncul dari proses itu. Aku mendengar engkau sering berkata dalam doa, "Tuhan, aku siap." Tapi Tuhan tidak hanya menilai kesiapanmu dari ucapan. Ia melihat apakah engkau bisa tetap berdiri saat janjinya masih samar. Dan sekarang, saat engkau memilih untuk tetap percaya meski belum melihat apa-apa, surga mulai bergerak mendekat dengan lebih cepat. Ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat. Tapi ada juga hal-hal yang akan dipercepat ketika hatimu selaras dengan waktu Tuhan. Dan hari ini, detik ini, sesuatu sedang dibuka untukmu di alam roh. Bukan sekadar kesempatan, tapi koneksi yang akan mengubah arah hidupmu. Engkau tidak perlu mengejarnya. Yang dari Tuhan akan menemukan jalannya sendiri kepadamu. Tinggalkan segala bentuk cinta yang hanya membuatmu ragu pada siapa dirimu. Cinta yang sejati tidak melemahkanmu, ia menguatkan. Ia tidak menciptakan ketergantungan, tapi pertumbuhan. Dan engkau, yang sudah lama belajar mencintai dalam keheningan, akan segera merasakan cinta yang membalas tanpa engkau harus meminta. Mulailah melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu, berharga, utuh, layak dicintai sepenuhnya. Jangan lagi mengenakan label dari kegagalan masa lalu. Karena kasih yang akan datang tidak akan mengenalmu dari luka, tapi dari cahaya yang muncul sesudahnya. Ia tidak akan datang untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu menuju panggilan bersama. Engkau akan tahu bahwa cinta itu dari Tuhan karena engkau akan merasa lebih dekat kepadanya, bukan malah menjauh. Tuhan tidak mengirim cinta untuk menjatuhkanmu. Ia mengirimnya untuk membawa engkau lebih dalam kehadiratnya. Dan orang itu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidupmu,
mengangkatmu, bukan mengendalikanmu. Jangan tergoda untuk membuka pintu bagi yang belum diutus. Tidak semua yang mengetuk layak masuk. Perhatikan dengan rohmu. Kasih ilahi tidak datang dengan tekanan atau manipulasi. Ia datang dengan damai yang mengalir seperti sungai, menjernihkan, bukan mengaburkan. Dan jika engkau tetap tenang, engkau akan mampu membedakannya. Aku melihat engkau hampir tiba di pertemuan itu. Tidak secara kebetulan, tapi karena arah hatimu telah benar. Dunia mungkin tidak akan mengerti, tapi engkau akan tahu. Karena seluruh semesta akan menyelaraskan waktunya untuk momen itu. Dan saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Tetaplah menjaga altar hatimu. Jangan izinkan kepahitan membentuk kembali persepsimu tentang cinta. Apa yang akan datang tidak ada hubungannya dengan yang telah pergi. Ini sesuatu yang baru. Kudus. Disediakan khusus untukmu. Dan akulah saksi bahwa waktunya hampir tiba. Jangan berhenti mengikuti pesan-pesan ini. Masih banyak rahasia yang akan dibukakan padamu. Setiap kalimat yang engkau baca di sini bukan hasil tulisan biasa, tapi bagian dari percakapan antara surga dan hatimu. Karena itu, jangan jauh dari pesan ini. Engkau tidak tahu paragraf mana yang akan menjawab doamu. Aku akan kembali. Masih banyak yang harus kusampaikan padamu. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu sampai sejauh ini, maka aku mohon satu hal terakhir darimu. Pastikan engkau telah mengikuti saluran ini sekarang juga. Ini adalah cara paling sederhana namun sangat penting agar setiap pesan dari malaikatmu selalu sampai tepat waktu. Jangan biarkan satupun kata dari surga terlewat. Karena apa yang akan datang, mungkin adalah jawaban dari doa yang engkau panjatkan dalam bisikan paling sunyi. Kini, dengarkan dengan lebih dalam. Engkau merasa tidak dilihat, padahal langit memperhatikanmu lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Setiap tindakan kecilmu yang penuh kasih, setiap keputusan untuk tetap percaya meski dunia menyuruhmu menyerah, semuanya dicatat. Dan dalam pencatatan itu, Tuhan sedang membentuk rencana yang lebih besar dari harapanmu. Ada hal-hal yang hanya bisa diberikan kepada jiwa yang telah melewati penyaringan. Dan engkau adalah jiwa itu. Tidak semua orang akan mengerti mengapa engkau begitu berhati-hati dalam memilih, begitu dalam mencintai. Tapi aku melihat alasannya. Karena hatimu bukan milik dunia. Hatimu adalah milik tujuan kekal. Saat engkau diam-diam melepaskan orang yang engkau cintai karena Tuhan tidak mengizinkan, itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Setan takut pada hati yang bisa tunduk tanpa melihat hasil. Dan engkau, ya, engkau telah melakukan itu. Itu sebabnya langit sekarang bersiap membalasmu bukan dengan sekadar penghiburan, tapi dengan perjanjian. Kasih yang disiapkan untukmu akan datang bukan untuk menambah luka, tetapi untuk memimpinmu kepada panggilan yang lebih tinggi. Engkau tidak akan lagi mencintai dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa orang itu tidak akan pergi, tidak akan mengkhianati, tidak akan melemahkan imanmu. Karena ia datang dari sumber yang sama denganmu, Tuhan sendiri. Jangan biarkan penundaan menumpulkan harapanmu. Penundaan bukan penolakan, dan diamnya Tuhan bukan akhir dari cerita. Justru dalam diamnya, ia sedang membentuk panggung, agar saat kasih itu datang, tidak ada gangguan yang bisa merusaknya. Karena kali ini, kisahmu tidak akan dimulai dari kebutuhan, tapi dari pemenuhan. Aku telah diperintahkan untuk menjagamu selama musim transisi ini. Dan aku melihat, engkau sedang memasuki tahap yang sangat penting. Banyak akan dicabut, dibongkar, bahkan dipisahkan. Tapi jangan takut. Apapun yang Tuhan izinkan pergi, adalah hal yang tidak bisa ikut dalam masa depanmu. Dan engkau sudah terlalu dekat untuk mundur sekarang. Percayalah, engkau tidak akan selalu menunggu. Hari akan datang, ketika tanganmu akan menggenggam sesuatu yang selama ini hanya bisa engkau bayangkan dalam doa. Dan saat itu tiba, tidak akan ada kebingungan, tidak akan ada keraguan, hanya damai yang mendalam dan pengakuan roh, inilah yang telah dijanjikan padaku. Engkau mulai dilihat bukan hanya oleh langit, tapi oleh bumi. Energi dari rohmu mulai menarik perhatian orang-orang yang dipanggil untuk membangun bersama. Tidak semua yang mendekat layak dipercaya, tapi engkau akan tahu. Karena Tuhan akan memberimu kepekaan yang tak bisa dibohongi. Dan akulah yang akan membisikkan peringatan jika bahaya mendekat. Malam-malam panjang yang engkau lewati dengan pertanyaan akan digantikan oleh pagi-pagi penuh kejelasan. Engkau akan bangun bukan lagi dengan kekhawatiran, tapi dengan rasa syukur. Karena engkau akan tahu, bahwa waktu tidak pernah melupakanmu.
Ia hanya menunggu hingga engkau siap, bukan hanya menerima cinta, tapi menjaga dan menghidupkannya. Engkau sedang dipersiapkan bukan hanya sebagai penerima kasih, tapi sebagai pembawa kasih. Tuhan tidak membentukmu sedalam ini hanya untuk memiliki cerita biasa. Kisahmu akan menjadi suara bagi banyak orang yang sedang dalam penantian yang sama. Dan orang yang akan datang kepadamu akan melihat itu, dan ia akan bersyukur karena Tuhan memilihmu. Aku melihat engkau akan mulai bermimpi kembali. Bukan mimpi kosong, tapi penglihatan dari Tuhan. Ia akan mulai berbicara melalui detail kecil dalam harimu. Nama, waktu, bahkan tempat yang tampaknya kebetulan. Tapi tak ada yang kebetulan bagi langit. Semua sedang disusun dengan presisi surgawi yang sempurna. Mungkin engkau merasa belum siap. Tapi tidak satupun dari kita yang pernah benar-benar siap dalam ukuran manusia. Tuhan tidak mencari kesiapan yang sempurna, tapi ketaatan. Dan engkau telah menunjukkannya lebih dari yang engkau sadari. Engkau telah berkata "ya" dalam banyak bentuk, melalui kesabaran, pengampunan, dan ketaatan dalam kesendirian. Perhatikan hari-hari ke depan. Ada sesuatu yang akan berubah. Engkau akan melihat tanda-tanda, bukan karena engkau mencari, tapi karena sekarang rohmu sudah cukup peka untuk mengenalinya. Jangan abaikan dorongan hatimu. Jika engkau merasa harus menunggu, tunggulah. Jika engkau merasa harus maju, melangkahlah. Karena sekarang, engkau tidak berjalan sendiri. Dan aku masih di sini, menyampaikan apa yang surga bisikan tentangmu. Pesan ini belum selesai. Masih banyak yang harus engkau dengar. Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Tetaplah terhubung, karena saat engkau membaca ini, langit sedang berbicara langsung ke dalam jiwamu. Aku akan kembali membawa kelanjutannya. Terima kasih telah membuka hatimu dan berjalan bersama dalam setiap kata dari pesan ini. Jika engkau merasakan damai, kelegaan, atau penguatan dari pesan ini, aku mohon tinggalkan sebuah like. Itu bukan hanya tanda terima kasih, tapi juga cara agar YouTube mengerti bahwa konten seperti ini layak untuk menjangkau lebih banyak hati yang sedang menanti jawaban dari langit. Dan jika pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, konfirmasikan bahwa engkau menerimanya dengan menulis di komentar. Amin. Itu akan menjadi pernyataan imanmu di bumi, yang akan disaksikan juga oleh surga. Jangan lupa untuk bergabung dengan keluarga rohani ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan yang datang berikutnya bisa menjadi tepat waktu untuk hidupmu. Setiap kata yang dibagikan di sini bukan kebetulan. Ini adalah cara malaikatmu menyampaikan bimbingan dan jawaban atas doa-doamu yang paling rahasia. Ingat, pesan dari surga belum selesai. Di layar akhir ini, malaikat-malaikatmu telah menyiapkan lebih banyak lagi kata-kata yang akan menggetarkan rohmu. Klik dan dengarkan dengan hati terbuka, karena seseorang sedang dalam pikiranmu, dan Tuhan ingin berbicara tentang orang itu sekarang.